Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau hadir dan memberikan kami kehidupan, keselamatan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini, menyembah Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu biarlah kemuliaan-Mu, biarlah perkara-perkara besar terjadi di tempat ini. Hadirat-Mu kami nikmati, kuasa-Mu Tuhan Yesus memulihkan kami, melakukan keajaiban-keajaiban di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, saya percaya kita semua sepanjang tahun ini, bahkan mengakhiri tahun ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, tidak persoalan mau masalah pergumulan apa, tetapi yang terpenting yang harus kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Alkitab katakan hidupnya selalu berhasil. Amin. Kalau dia disertai oleh Tuhan, dia pasti mengalami keajaiban dari Tuhan. Ya, saya sudah melihat banyak keajaiban yang kami alami ya di sepanjang tahun ini, bahkan di bulan Desember ini. Mungkin hal ini kecil kelihatannya, tapi saya tahu itu keajaiban dari Tuhan. Banyak. Ya, seperti kata Ibrani pasal ke-11. Kalau saya ceritakan nanti semua tentang iman, tentang ini, saya kekurangan waktu. Saya mungkin akan kekurangan waktu. Nanti malah kesaksian tidak ada khotbah ya, kalau saya sampaikan semua. Tetapi yang jelas, dan saya percaya juga Bapak Saudara pasti mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, suatu saat ada orang yang mau membagi-bagi berkat, ya, membagi-bagi berkat kepada banyak orang. Tetapi berapa hari kemudian dia telepon kami, Pak, harus begini. Karena mereka takut berkat ini salah sasaran katanya. Tidak seperti yang tujuan daripada si pemberi berkat itu. Ya, nanti Pak, takutnya kita karena pengalaman masa lalu ada yang seperti ini salah gunakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pisau diciptakan, pembuatnya, parang itu dibuat bukan untuk membunuh manusia, tetapi ada tujuan orang membuat pedang, membuat contohnya pisau itu untuk memotong daging. Parang untuk tujuannya adalah untuk memotong daging. Tetapi manusia salah sasaran, salah menggunakannya, tidak seperti yang dikehendaki oleh si pembuat. Akhirnya apa? Ada orang yang membunuh dengan pakai pisau. Dia orang yang menciptakan pisau tidak pernah bertujuan supaya pisau ini digunakan untuk membunuh orang, untuk merampok. Tapi tujuannya adalah hal-hal yang baik. Amin. Untuk mengiris bawang, untuk memotong daging, dan untuk hal-hal yang lain yang dapat menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar khotbah dengan tema apa tujuan Tuhan memberkati kita. Itu tema khotbah pagi hari ini. Tujuan Tuhan memberkati hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar memberikan berkat lalu tidak ada tanpa tujuan yang jelas dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar itu supaya apa? Sama seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kita diberkati oleh Tuhan tapi berkat itu salah sasaran, salah gunakan. Ya.
Tuhan mau supaya apa yang Tuhan percayakan bagi kita, tujuannya adalah supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan untuk tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada maksud dan tujuan Tuhan di situ, supaya kita tahu menyenangkan hati Tuhan. Lewat berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, hati Tuhan disenangkan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu itu. Alkitab mencatat dengan jelas apa tujuan Tuhan memberkati hidupmu. Baik berkat secara jasmani, baik berkat secara rohani. Yang pertama, tujuan Tuhan untuk memberkati kita. Yang pertama, mari kita buka Kejadian 12 ayat 2. Ya. Kejadian 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat kamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, masih kurang kuat ya. Ini harus jelas. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita baca ayat ini. Kita baca serentak dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Yang pertama, tujuan Tuhan memberkati hidup kita, membuat kita bisa terkenal, membuat nama kita masyhur adalah tujuan yang pertama, supaya kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau kita makin bertambah kaya, makin diberkati ekonomi kita, tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jangan sampai sasaran ini. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makin tinggi ekonominya, makin naik ekonominya, jangan tinggi hati, kata Alkitab. Ya, jangan tinggi hati, dan biasanya memang seperti itu. Bahkan sampai orang-orang kaya kalau dilayani, dia merasa seperti tidak butuh Tuhan. Apa itu? Hamba-hamba Tuhan pun kadang-kadang dilecehkannya. Betul, bisa terjadi. Karena apa? Banyak hartanya, dia tidak tinggi hati. Dia tidak menghargai siapapun, termasuk hamba Tuhan, termasuk Tuhan sendiri. Dia tidak hormati. Saya rindu semua jemaat GKI diberkati oleh Tuhan, ekonomi kita makin diberkati Tuhan. Amin. Tapi ingat, tujuan Tuhan juga memberkati kita. Yang pertama, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita berpikir semua yang Tuhan berikan sama kita, contohnya keuangan kita, apapun itu untuk diri sendiri. Jangan seperti laut mati katanya. Laut mati itu kan dia hanya menampung air yang datang, tapi tidak pernah ada pengeluaran. Akhirnya laut mati. Ada orang kehidupannya menjadi mati karena dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini penting. Jangan sampai salah sasaran, Bapak Saudara. Saudara kalau dikasih oleh Tuhan, kalau ekonomi, berkat secara ekonomi naik, ya, jangan Bapak Saudara makin kikir. Coba buka dulu 2 Timotius. 1 Timotius ya. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini supaya mereka jangan tinggi hati. Kalau Bapak Saudara menjadi kaya raya, jangan tinggi hati, tetaplah rendah hati. Amin. Iya, dulunya memang pengalaman saya
Islam pribadi saya lihat dia. Ketika orang masih belum punya apa-apa, dia begitu rendah hati. Ya Pak. Tapi kalau udah naik sedikit, kenapa rupanya? Wah ini sudah mulai ada hal-hal yang tidak bagus di sini. Ya, saya berharap saudara putra sudah jadi polisi ya. Jangan menjadi tinggi hati putra ya. Apa rupanya tuh tembak kau katanya. Dulu saya anak muda kau suruh-suruh. Sekarang saya sudah polisi saya. Jangan main-main dengan saya. Makanya sering orang udah naik-naik karena dia tinggi hati akhirnya diturunkan Tuhan lagi. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati ditinggikan. Maka saudara pilih rendah hati atau tinggi hati? Rendah hati. Ya. Terus. Ya, terus. Ya. 1, 2, 3 ya. 1. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi dan berbagi. Nah inilah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ya, suka berbagi, suka memberi. Jangan saya katakan, jangan sampai kita udah banyak uang kaya raya kita menjadi orang yang kikir. Kalau kitab salah satu dicatat dalam kitab, orang kikir katanya salah satu kriteria itu tidak masuk surga. Karena kikir itu pekerjaan iblis. Tapi murah hati, suka memberi, itu adalah karakternya Tuhan. Amin. Iya, ini jelas ini. Peringatkanlah bahwa mereka itu berbuat baik. Mari katakan berbuat baik. Berbuat baik. Iya. Menjadi kaya dalam kebajikan. 1, 2, 3 ya. Suka memberi dan berbagi. Amin. Iya. Nah ini perlu kita kehidupan ini. Inilah tujuan Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan memberkati hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Wah itu luar biasa. Salah satu kesaksian orang hamba Tuhan, Pendeta Ratna kemarin bersaksi tentang bagaimana karena dia dulu ada bersama dengan Apostol dari Halibau. Ya waktu masih dia di sana. Salah satu memang ini yang luar biasa. Ketika Apostol ini katanya ulang tahun, dia selalu bisa membagi-bagi berkat kepada banyak orang. Oh itu luar biasa dia. Nah, Ketika ulang tahun. ada orang ulang tahun, tapi justru dia mengharapkan ini kan, bikin pesta supaya ada orang memberi, ya. Tetapi sebetulnya kalau kita diberkatkan ulang tahun itu kan sebenarnya acara ulang tahun, acara sukacita. Seharusnya memang itu bisa berbagi. Sama seperti orang sekarang bapak membuat pesta adat, pesta pernikahan. Salah sudah tujuan orang sekarang. Dia mau cari uang di situ. Harus bawa amplop, bayar ini untuk tujuan pesta. Pesta artinya sukacita, kita berbagi berkat bagi orang lain. Makanya pesta sekarang di kampung-kampung itu menjadi momok yang menakutkan. Betul loh, tidak lagi menjadi sukacita karena biayanya besar. Ya, jadi peringatkan ini katanya, peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini supaya mereka jangan tinggi hati satu, supaya mereka menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Akhir tahun setiap tahun kita menjadi berkat, gereja menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk bagi bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan lewat planet diakonia. Mari kita di akhir tahun ini kita menyisihkan sebagian berkat yang kita terima dari Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Amin. Itu pentingnya tuh. Jadi jangan bagi saudara katakan bahwa pengeluaran terus jangan. Makin banyak benih yang kita tanam, makin banyak juga buah yang kita akan tuai. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara tahu tentunya satu benih biji kacang mungkin hanya satu, tumbuh dia dan hasilnya mungkin 5 buah kacang. Kalau satu takar makin banyak, itu makin bisa satu apa? Ini seluas satu ruko ini. Dan hasilnya mungkin bergoni-goni. Kalau bapak saudara tahu satu goni, saya yakin lebih besar lagi.
Gak mungkin hasil satu goni dengan hanya satu biji itu sama. Hukum tabur kue di dalam Alkitab itu sama dengan gambaran itu. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Siapa menuai sedikit, menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga. Alkitab katakan, jangan kau pikir Tuhan bisa kau permainkan. Bapak saudara, jangan kau pikir Tuhan itu bodoh. Kamu bisa permainkan Tuhan? Gak bisa. Hamba Tuhan pulau yang bohongi? Bisa. Tuhan, bukan hamba Tuhan yang berkati kamu, Tuhan. Amin. Jadi artinya apa? Kita jujurlah dengan Tuhan. Berkat yang kita terima, mari kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Iya. Jadi itu yang pertama. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi ingat itu. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan. Saya sejak dari dulu, sejak saya bertugas sungguh-sungguh, saya berkati Tuhan secara rohani. Dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain secara rohani. Saya bisa membawa orang, ya. Saya bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Ketika saya diundang di satu perusahaan dulu, saya khotbah hanya saya 300 orang. Saya perlu dengan kuasa dari Tuhan, saya tantang mereka untuk terima Yesus. Ketika kumpulan mengundang saya bukan hanya sekadar khotbah, tetapi saya undang semua hadir bagi berdiri, terima Yesus. Di kumpulan mana pun, tapi cuma terakhir-terakhir ini agak mulai hanya khotbah. Sebetulnya ini menjadi kesempatan daripada kita mendatangi orang yang undang kita. Ini kesempatan bagi kita untuk menantang orang untuk terima Yesus dalam hidupnya. Amin. Jadi ada dua berkat yang bisa kita bagikan bagi orang lain sebagai orang yang percaya. Yang pertama, berkat secara rohani itu terutama. Ya, berkat secara rohani di dalam Tuhan. Tapi juga berkat secara materi. Jangan orangnya percaya saja kamu, tapi dia kelaparan, dia ada uang pada satu, dia kan kamu kasih dia makan. Itu bohong, bohong itu. Pokoknya kamu percaya. Saya waktu pulang tahun 2 tahun lalu, saya lagi banyak anak-anak. Kebetulan kan anak-anak itu baru pulang sekolah. Wah, luar biasa ini kesempatan bagi saya. Saya stop mereka di tengah jalan. Ayo kumpul di sini. Ketika saya doakan mereka. Tergerak hati saya kasihlah mereka 5.000 satu orang. Tapi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, pada masa itu memang keuangan nggak memadai ya, ketika yang pulang. Akhirnya apa? Saya terbatas. Kalau hanya orang mendengar firman Tuhan, tapi kita juga tidak bisa menjadi berkat secara materi bagi orang itu kurang ini. Memang bisa kita luarkan terjadi mujizat untuk orang tertentu. Mungkin bagi orang kaya itu tidak perlu, karena dia akan memberikan kita berkat. Tapi bagaimana dengan orang tertentu yang miskin, yang tidak punya apa-apa, kita layani, kita doakan. Tuhan juga rindu supaya kita dipakai menjadi berkat secara materi, terutama secara rohani. Amin. Nah, saya percaya kita semua diberkati secara rohani tempat ini. Masa udah puluhan tahun kita datang beribadah dengan firman Tuhan, baca kitab, tidak bisa kita menjadi berkat secara rohani. Itu namanya keterlaluan kita. Mendoakan orang itu sangat penting. Ya. Di akhir tahun ini, yang puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, banyak sebanyak orang yang kami layani. Termasuk orang yang dulu ada 2 orang. Saya Tuhan ingatkan begini, dimanapun kamu kesempatan untuk berbicara atau apapun, perhatikan, kamu akan menjadi berkat. Saya beli bapak ke toko bangunan. Saya bilang sama si Koko, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Iya Pak katanya. Yang penting dia dengar nama Yesus itu. Belum saya sampaikan firman Tuhan. Saya bilang 2 kali lagi ketika yang pergi lagi situ. Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak. 2 kalimat itu sudah menjadi berkat bagi dia. Nah, itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Ya kan? Jangan kita omongan kita bukan menjadi berkat, tetapi menjadi malapetaka, membuat orang lain sakit hati. Ya, jangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu yang membuat saya waktu apostol dari Hari Paul yang menjadi berkat bagi saya waktu acara pemakaman itu adalah ketika apostel dibawa peti matinya, diberangkatkan dari gereja menuju ke pemakaman. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya. Lihat, semua apa yang dia punya dia tinggalkan. Dia tinggalkan gereja,
dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan mobilnya, dia tinggalkan semua anak-anak dan istrinya. Tapi ada satu yang menyertai dia. Apa yang dia perbuat kepada Tuhan selama hidupnya, kata Alkitab, itulah yang menyertai dia. Amin. Makanya selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita terus berbuat baik. Karena itulah yang menyertai kita nantinya. Harta yang kita punya, suatu saat itu akan Tuhan kita tinggalkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput gerejanya, hartanya tidak ikut diangkut, saudara. Itu tinggal semua. Hanya diri kita yang diangkat kepada Tuhan. Tidak ikut emas, karena itu tidak berlaku semua di sana. Tapi yang menyertai kita kata kita dalam Wahyu pasal 14:13, perbuatanmu akan menyertai engkau. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, itulah yang akan menyertai kamu. Amin. Jadi itu yang saya lihat di situ, luar biasa ini. Jadi artinya apa? Begitu beda. Kalau kata Tuhan Yesus, supaya kamu diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan surga. Jadi Bapak Saudara jangan tumpuk-tumpuk harta, jangan tumpuk-tumpuk. Tuhan Yesus katakan, simpanlah hartamu di surga katanya, sebab di surga lengan dan karang tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mencuri serta membukarnya. Tapi simpanlah hartamu di surga. Bukan berarti Bapak Saudara semua gaji saudara semua bawa ke gereja, tidak. Membantu tetangga-tetangga yang mungkin membutuhkan juga itu. Ketika orang datang ke rumahmu, engkau bisa beri makan, bisa beri minum, bisa memberkati orang, itu juga perbuatan yang baik. Suka memberi katanya, suka memberi, jangan pikir. Yang kedua, tujuan Tuhan untuk memberkati kita adalah, mari kita baca Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Amsal pasal 3 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita baca Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3 ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, semua yang kuciptakan dengan namaku untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kalau kita mempermuliakan Tuhan, maka hidup kita juga pasti dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Ya, ketika Tuhan Yesus berjalan memasang keledai itu kan sebenarnya binatang yang dungu. Ya, dia naik keledai dan orang Hosana, Hosana, Hosana katanya. Saya yakin begini, kalau keledai itu bisa ngomong, aduh puji Tuhan yang selama ini saya disingkirkan, sekarang saya jadi ikut juga dimuliakan ya. Sebetulnya Yesus yang dimuliakan di situ, tapi keledai itu sampai dicatat nama keledai di situ. Kalau sampai di kantor presiden, saudara nama ada tercatat di situ, betapa luar biasa. Contoh kan kalau contohnya nama Pak Anies ada tertulis di kantor presiden, siapa Pak Anies itu? Kok sampai ada namanya di kantor kepresidenan? Itu luar biasa itu, ya kan? Itu luar biasa. Jadi tujuan Tuhan yang kedua adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Berkat yang kita terima dari Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama Tuhan dipermalukan. Ada banyak orang berkat itu mempermalukan nama Tuhan, dibikin untuk tujuan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti kebiasaan orang-orang kita, kalau sudah gajian yang dipikirkan apa, kedai tuak sampai tenggen di situ. Mempermalukan nama Tuhan, salah sasaran. Bukan nama Tuhan dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermalukan. Semua yang kuciptakan kata Tuhan untuk kemuliaan. Makanya sampai ada orang bilang begini, jangan sampai saya mencuri kemuliaan. Betul. Kadang-kadang saya agak sedikit apa dengan bersaksi. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kadang-kadang kesaksian itu
Ya sepertinya ya kalau kita nggak hati-hati, itu bisa membawa kita kepada kesombongan. Seperti seolah-olah itu dari kita. Ya. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lihatlah lewat hidup kita apa yang kita kerjakan, seluruh aspek kehidupan kita, baik hati kita, baik pikiran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, harta kita, semua yang kita punya, kita persembahkan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Semua yang diciptakan itu untuk kemuliaan-Mu. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai engkau yang contohnya, siapa yang udah kaya raya, semua disanjung dia, disanjung. Bukan nama Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati saya. Seharusnya orang lain bilang, jangan bilang seperti itu. Semua yang Tuhan berikan bagi saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Ya, saya bisa menjadi hamba Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kata Alkitab, saya menerima pelayanan. Ya, ada satu keluarga tapi bukan di sini. Nah, suaminya marah sama dia. Jadi gara-gara kau singar di gereja itu ya, jadi kau lagi begini katanya. Baru singar kau sudah petang hebat kau katanya. Tapi kelakuanmu, mertuamu pun tak pernah kau telepon katanya. Ya kan? Ada orang seperti itu. Bukan hanya sombong secara materi, ada juga katanya orang sombong secara rohani ya. Atau Bapak Saudara lah gitu ya. Iya. Jadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kita baca dulu Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15, 1, 2, 3 ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Makin banyak ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, makin banyak kita, makin rindu kita, makin suka kita, makin banyak puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Itulah mempermuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Apa yang ucapan bibir yang mempermuliakan namanya? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, membilang terima kasih kepada Tuhan. Kita menyembah, memuji Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat bibir kita. Bibir ini harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk menyampaikan kata-kata yang tidak bermakna, ya. Tapi bisa menjadi berkat dengan cara apa? Kita menguatkan orang lain lewat perkataan kita. Ketika orang selalu berperang, lalu raja itu berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tapi yang menyertai kita lebih besar. Dengan perkataan itu katanya, orang Israel makin kuat, kembali imannya dipulihkan. Yang dulu melihat persoalan itu sudah lemah imannya, tetapi ketika perkataan itu datang, imannya makin kuat, mereka maju dan mengalami kemenangan. Kita juga harus menjadi seperti itu. Ketika orang lain kita lihat sudah lemah, sudah putus asa, jangan justru kita menjatuhkan orang itu, tapi kita harus mengangkat imannya. Kita harus memperkatakan hal-hal firman Tuhan kepada dia, sehingga dia bangkit kembali. Amin. Ya, betul, harus seperti itu. Saya kadang-kadang ini menjadi pelajaran buat saya. Kadang-kadang sering saya melayani orang tentunya. Saya pokoknya jangan ini begini-begini kok. Saya kadang-kadang ketika pernah saya dari situ, saya sepertinya menghakimi saya. Seharusnya saya menguatkan orang ini. Seharusnya saya menguatkan dengan firman Tuhan. Nah, itulah tujuan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan memberkati hidup kita? Yang ketiga, yang terakhir, kita baca Yohanes 16 ayat 24. Kita baca Yohanes 16 ayat 24, 1, 2, 3 ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Tujuan Tuhan juga ingin memberkati kita, supaya kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Saya yakin begini, ketika Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan,
Ketika doa-doa dijawab oleh Tuhan, maka saya percaya sukacita menjadi penuh. Amin. Wah, ada tadi seorang mengatakan, Pak, terima kasih untuk dua-duanya. Terima kasih untuk dua-duanya bahwa yang kita dukung selama ini menang, katanya. Saya lihat sukacita ada dalam hati orang. Ibu Linda ya, coba kalah yang didukungnya. Pasti dia mungkin, jangan mungkin Pak Jimmy ini mungkin nggak berdoa ya, sehingga bisa kalah itu katanya, kan? Bisa saja. Mungkin Pak Salomo, apalagi Pak Salomo kurang dukungan mungkin dia, makanya apa yang saya dukung jadi kalah telak katanya. Coba kalah telak kan, tapi karena dia menang, artinya harapan Ibu Linda didengar oleh Tuhan, maka dia bersukacita, penuh sukacita. Iya. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita juga membuat kita penuh bersukacita, penuh sukacita, penuh sorak-sorai. Amin. Iya, kita baca Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi terus. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka. Orang yang dipenuhi dengan berkat Tuhan, orang yang doa-doanya dijawab, harapan-harapannya dijawab oleh Tuhan, maka saya percaya dia akan bersukacita, dia akan beria-ria. Alkitab semuanya mencatat seperti ini. Tuhan sebenarnya kita rindu, makanya kita bersukacitalah senantiasa. Tuhan mau supaya kita bersukacita, betul. Saya katakan itu. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa katanya. Bahkan dalam Mazmur pasal 36 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hari ini. Jadi Tuhan mau supaya kita bersemangat. Tuhan mau supaya kita ada sukacita, ada gairah, ada sorak-sorai kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan untuk berkati kita. Iblis mau bagaimana? Iblis kita tidak ada semangat. Iblis kita supaya kita cemas, kita takut, pokoknya kita stres. Itulah tujuan iblis. Itu saudara. Dan kalau orang stres hanya apa? Bunuh diri dia. Itulah tujuan setan. Tapi Tuhan membuat kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan. Itu tujuan. Nah, saya percaya kita semua hadir pagi hari ini. Ketika Tuhan melawat kita, ketika Tuhan kita nikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di sini. Saya yakin orang itu ketika datang dengan lemah, dia akan pulang dengan sukacita. Amin. Datang dengan penuh persoalan, sekarang dia penuh harapan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menjawab pergumulan saya pada hari ini. Lewat firman, lewat hadiratmu, saya sudah dipenuhi dengan sukacita. Saya itu sudah ada pengalaman, saya sering saya saksikan. Ketika selesai saya beribadah, ketika selesai saya berdoa bersekutu dengan Tuhan, hati saya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan 3 hal ini. Jangan seperti yang saya bilang tadi, akhirnya berkat yang beberapa ini Pak gak jadi katanya. Kenapa? Takut salah sasaran. Jangan sampai Tuhan lihat ini kalau berkat ini pasti salah sasaran. Ya kan, seperti pernah Pak Anda bilang, wah nanti kalau Mas Solo mau dikasih Tuhan mobil, dia pasti perlu kasih piu-piu katanya. Jangan-jangan setiap hari piu, udah sasaran-sasaran kan? Ya, itu namanya sasaran. Ya kan? Anak-anak dikasih uang buku, tapi apa yang dilakukannya? Jajan-jajan terus. Kemana uang itu kamu gunakan? Itulah kami jajan tadi. Satu-satu tuh begini, itu terakhir. Kalau Tuhan Yesus datang seperti ini, lalu ditanya contohnya Pak Sitompul, sini dulu katanya. Ya Tuhan, kamu kan saya kasih banyak berkat, contoh, ya kan? Atau mungkin lain, kamu saya kasih banyak berkat. Lalu Tuhan Yesus tanya, ya Tuhan, terima kasih kau berkati saya banyak, tapi kemana uang itu kamu gunakan? Bisa-bisa nggak jawab Pak? Kalau contohnya ditanya, Ibu Mega, saya kasih kamu kan uang 10 juta kemarin. Iya Tuhan, terima kasih. Kemana uang itu kamu pakai? Uang itu kemana?
Kalau Tuhan tanya seperti itu ya, bukan Tuhan tidak tahu kemana uang itu kita gunakan. Ketika sudah gajian, suami istri bergumul tentang perpuluhan, banyak kali perpuluhan ini. Bahkan iblis langsung datang dia. Banyak kali ini perpuluhan ini. Ada istrinya jangan terlalu banyak lah, setengah-setengah aja. Ya kan Pak Salomo sini nggak tahu itu, ya kan? Tapi nggak tahu kau bahwa yang lihat itu Tuhan. Pernahkah Bapak Saudara baca dalam Alkitab Tuhan Yesus ada di mana? Di samping meja kolektif dia lihat. Waktu Bapak Saudara memberi persahabatan Tuhan nggak lihat. Memang kami nggak lihat itu. Entah jujur Bapak Saudara memberi perpuluhan itu nggak tahu saya. Ya. Tapi yang penting bukan kami, sekali lagi saya katakan, bukan hamba Tuhan yang berkati, tapi Tuhan yang memberkati Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tidak jujur, tidak setia dengan apa yang menjadi bagian perintah daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kurang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi jujur, ya, jangan sampai ditanya. Karena kita katakan, kamu kasih kamu 4 talenta, kemana itu? Oh ini Tuhan hasilnya 5 talenta. Oh ini 5 talenta. Oh ini Tuhan yang tahu 1 talenta. Gimana bisa pujikan Tuhan? Jangan kita seperti itu. Ku kasih kamu uang 100 juta. Kemana? Ayo sudah Tuhan, saya bisa pujikan. Karena saya ingin membangun ini. Akhirnya perpuluhan pun saya nggak kasih. Akhirnya saya pun tidak memberi untuk berkat bagi orang lain. Saya simpan-simpan karena saya ingin bangun hotel. Nggak bisa. Ya, kita harus mencari berkat. Kita harus menggunakan berkat yang kita terima sesuai dengan anjuran Tuhan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya pernah bertanya kepada seseorang, ini bukan di sini satu pelayan. Saya bilang anak muda ini, anak muda saya bilang, dia tanya dia, apa Pak? Maukah engkau Tuhan mengatur keuangan? Enggak mau bagaimana? Bayangkan. Kalau sampai bukan Tuhan yang mengatur keuangan kita, percayalah, iblis akan mengatur keuangan. Uang itu akan kau gunakan untuk mempermalukan nama Tuhan. Nah, saya itu tidak ada jemaat yang seperti itu di sini. Tapi semua yang Tuhan percayakan bagi kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah semua apa yang yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, kami gunakan itu semua untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan membuat kami bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman ini mengubah hidup kami, memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.